Aku baru saja melahirkan. Tanganku masih gemetar memeluk bayi mungil yang kutunggu selama 9 bulan. Aku ingin segera memperlihatkan bayi ini pada Aldo, suamiku. Dengan hati penuh cinta aku melangkah pelan menuju ruangan sebelah. Tapi langkahku berhenti begitu mendengar suara Aldo di balik tirai tipis yang memisahkan kami. Apa sudah beres? Bayi itu sudah diganti? Suara Aldo terdengar jelas. Aku menahan napas. Ina sudah melakukannya. Jawab suara perempuan yang aku kenal sangat baik. Ina, sahabat dan orang kepercayaanku. Bayimu sekarang ada di tangan Putri. Bayiku ada di tempat yang kau suruh. Semua akan berjalan sesuai rencana. Kepalaku berputar. Aku hampir menjatuhkan bayi di pelukan. Kata-kata itu seperti menampar wajahku berkali-kali. Aldo. Ina. Bayi ditukar. Seluruh duniaku runtuh dalam sekejap. Aku mundur pelan, menyandarkan tubuh pada dinding dingin rumah sakit. Air mata mengalir tanpa suara. Bayi di pelukanku menangis lirih. Aku mengusap kepalanya, berbisik lirih, "Nak, ibu janji ibu akan mencari kamu. Ibu akan merebut kembali semua yang menjadi milikmu." Inilah awal dari sebuah drama yang menguras emosi. Lanjut dengarkan cerita ini sampai selesai ya. Drama ini hanya disajikan di Drama Kamari Sore. Namaku Putri, usia 32 tahun. Aku perempuan yang dibesarkan di keluarga pengusaha besar. Kini aku mengelola perusahaan keluarga yang bergerak di bidang properti dan teknologi. Hidupku tampak sempurna. Aku memiliki suami yang sangat aku cintai, Aldo. Ia ramah, perhatian, dan selalu mendukung karierku. Kami menikah 5 tahun lalu setelah berkenalan di sebuah seminar bisnis. Setiap pagi kami sarapan bersama di teras rumah yang luas. Aku menyukai rutinitas sederhana itu. Duduk di sebelah Aldo, menatap taman, dan merasakan semilir angin. Aldo sering menggenggam tanganku sambil berkata, "Kita berdua akan selalu bersama." Aku mengangguk dan tersenyum. Saat itu aku benar-benar percaya kata-katanya. Aku juga memiliki sahabat sekaligus asisten kepercayaan bernama Ina. Ia sudah bekerja denganku sejak kuliah. Ina tahu setiap detail tentang hidupku, mulai dari jadwal rapat hingga menu favoritku. Aku memanggilnya seperti adik sendiri. Ia selalu ada untukku di saat aku lelah mengurus perusahaan. Aku sedang hamil anak pertama kami. Aku menunggu momen ini bertahun-tahun. Setiap malam sebelum tidur, Aldo mengusap perutku dengan penuh kasih. Aku merasa hidupku lengkap. Keluarga, bisnis, dan orang-orang yang kucintai. Hari itu kami pulang dari dokter kandungan. Dokter bilang kandunganku sehat. Aldo tersenyum puas. "Aku tidak sabar bertemu bayi kita," katanya. Aku hanya memeluknya. Dalam hati aku merasa segala doa-doaku terjawab. Di kantor aku tetap aktif memimpin rapat. Ina mengatur jadwalku dengan teliti. Kadang ia membawakan teh hangat untukku. Aku merasa beruntung punya Ina. Aku sering berkata padanya, "Kalau nanti bayiku lahir, kamu seperti tante buat dia." Ina hanya tersenyum. Aku juga mulai menyiapkan kamar bayi. Setiap akhir pekan, aku dan Aldo pergi berbelanja perlengkapan bayi. Kami tertawa saat memilih warna cat dinding, pernak-pernik lucu, dan mainan. Malamnya, setelah makan malam sederhana di rumah, Aldo memelukku di sofa. Ia membicarakan masa depan kami, rencana liburan keluarga setelah bayi lahir. Kami tersenyum bahagia, semua terlihat sempurna di permukaan. Aku tidak pernah curiga ada sesuatu yang tersembunyi. Aku percaya Aldo sepenuhnya. Aku percaya Ina seperti saudara sendiri. Aku percaya semua orang di sekelilingku menginginkan kebahagiaan untukku. Aku tidak tahu bahwa kebahagiaan ini akan retak secepat kilat, dan hidupku akan berubah selamanya. Pagi itu aku bangun lebih cepat dari biasanya. Perutku semakin membesar, usia kandungan sudah mendekati 9 bulan. Aku turun ke ruang makan. Aldo sedang membaca laporan keuangan perusahaan di meja makan. Ina sedang merapikan bunga di vas kaca. "Aku buatkan jus jeruk ya, Bu?" tanya Ina. Aku mengangguk. Aku suka sikapnya yang selalu sigap. Aldo menutup laporan, lalu menggenggam tanganku. "Aku ada meeting mendadak nanti siang, mungkin pulang agak malam." Aku hanya mengangguk. "Hati-hati ya." Hari itu aku tetap ke kantor. Aku sedang meninjau gedung baru yang akan diresmikan. Aku sengaja mengajak Aldo, tapi ia menolak karena rapatnya mendadak. Aku pergi bersama Ina dan tim. Gedung itu megah, hasil kerja keras bertahun-tahun. Aku tersenyum puas, meski perutku mulai terasa berat. Sore hari saat kembali ke rumah, aku melihat ponsel Aldo tertinggal di meja ruang keluarga. Ada notifikasi masuk. Aku bukan tipe orang yang suka mengintip ponsel suami, jadi aku biarkan saja. Tapi entah kenapa hari itu aku merasa jantungku berdegup lebih cepat.
Aku mencoba menepis pikiran aneh. Malamnya Aldo pulang lebih cepat dari perkiraanku. Ia membawa bunga dan kue kesukaanku. "Ini untuk ibu hamil tercantik," katanya sambil tersenyum lebar. Aku tertawa dan memeluknya. Aku merasa seperti hari-hari biasanya. Kami duduk di sofa. Aldo menyandarkan kepala di pundakku. Ia mengusap perutku. Aku menggenggam tangannya. "Bayi kita sebentar lagi lahir." "Aku senang sekali," ucapku. Aldo hanya mengangguk pelan. Tatapan matanya seperti penuh pikiran, tetapi aku tak mengerti apa. Di kamarku malam itu, aku sempat mendengar Ina berbicara di telepon di ruang tamu. Suaranya sangat pelan. Aku hanya menangkap sedikit kata-kata, "Tenang saja." Semua berjalan sesuai rencana, lalu hening. Aku pikir mungkin sedang bicara dengan keluarganya. Aku tidak ingin curiga. Aku langsung tidur, memeluk Aldo yang sudah lebih dulu tertidur. Keesokan paginya, Ina menemaniku ke rumah sakit untuk kontrol terakhir sebelum persalinan. Dokter bilang semuanya baik. Aku semakin tidak sabar menunggu hari kelahiran. Aku meminta Aldo menyiapkan kamera untuk mengabadikan momen itu. Kami tampak seperti pasangan paling bahagia. Namun di balik semua rutinitas itu, aku mulai merasakan jarak yang sulit dijelaskan. Aldo sering mendapat telepon rahasia. Ina juga sering pamit keluar sebentar dengan alasan pekerjaan. Aku mencoba tetap positif, menganggap itu hanya urusan bisnis. Aku belum tahu. Tanda-tanda kecil inilah yang akan membawaku pada rahasia besar yang menghancurkan hatiku. Hari itu akhirnya datang. Kontraksi pertamaku muncul pagi-pagi. Aldo terlihat panik sekaligus senang. Ina membantu menyiapkan semua perlengkapan. Kami bergegas ke rumah sakit dengan mobil pribadi. Sepanjang jalan Aldo menggenggam tanganku erat. "Semua akan baik-baik saja, sayang," katanya. Aku mengangguk, berusaha tenang meski tubuhku gemetar. Beberapa jam kemudian aku dibawa ke ruang bersalin. Rasanya campur aduk, takut, bahagia, gugup. Aku mendengar suara perawat menenangkan. "Bu Putri, tarik napas dalam-dalam," katanya. Ina berdiri di luar ruangan sambil mengatur sesuatu lewat telepon. Setelah proses panjang, akhirnya tangisan bayi itu terdengar. Air mataku langsung jatuh. "Ini anakku," bisikku. Perawat membawa bayi mungil itu sebentar untuk dibersihkan. Aku ingin segera memeluknya. Tapi perawat berkata bayi akan dibawa dulu untuk pemeriksaan. Aku percaya saja, aku merasa lelah dan tertidur sebentar. Ketika bangun, aku sendirian di kamar VIP. Di sebelah kamar hanya dibatasi tirai tebal yang menutupi ruang perawat. Aku mendengar suara pelan seperti berbisik-bisik. Semula aku tidak peduli, tapi kemudian aku jelas mendengar nama Aldo. Semua sudah sesuai rencana. Suara itu perempuan. "Kita harus pastikan Putri tidak curiga." Suara pria yang sangat aku kenal. "Aldo." Aku langsung menahan napas. Aku menggeser tubuh pelan-pelan mendekati tirai itu. "Aku sudah tukar bayi itu dengan anakku." Suara perempuan lagi. Itu suara Ina. "Bayi Putri sudah dibawa pergi. Anak kita sekarang di tangannya." Jantungku berdetak keras. Aku menutup mulutku agar tidak bersuara. Aldo menjawab pelan. "Bagus. Kita tinggal tunggu waktu sampai dia dewasa. Semua perusahaan itu nanti jatuh ke anak kita." Aku gemetar. Aku merasa dunia runtuh. Suami yang selama ini kupeluk penuh cinta dan sahabat yang kuanggap keluarga ternyata berkhianat. Aku ingin berteriak, tapi aku tahu aku harus diam. Aku menunduk, menahan air mata, dan pura-pura tidur saat pintu kamarku dibuka. Ina masuk membawa bayi. "Bu, ini bayinya sudah bersih," katanya lembut. Wajahnya tersenyum penuh kepura-puraan. Aku memandang bayi itu lama-lama. Wajahnya begitu mungil. Aku tidak tahu bayi siapa yang kini ada di pelukanku. Tapi aku harus berpura-pura. Aku mencium bayi itu pelan. Dalam hatiku aku berkata, "Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan cari anakku. Aku akan merebut kembali hidupku." Malam itu aku tidur sambil menatap bayi yang bukan anakku. Air mataku jatuh diam-diam. Aku sudah tahu sejak detik itu, hidupku tak akan sama lagi. Aku menatap bayi itu lama-lama. Dalam hati, aku memohon ampun karena tidak bisa langsung menyelamatkan anak kandungku. Tapi aku tahu, satu langkah salah bisa membuat semuanya hancur. Aku harus berpura-pura bahagia. Hari-hari di rumah sakit terasa seperti ujian. Aldo datang setiap pagi, membawa bunga, menggenggam tanganku seolah tak terjadi apa-apa. Ina menyiapkan makanan, mengurus dokumen kelahiran, dan memanggilku Bu dengan wajah ramahnya. Semua berjalan sesuai rencana mereka, kecuali satu. Aku sudah tahu, aku mulai menyimpan catatan kecil di ponselku. Aku tulis setiap percakapan yang kudengar, setiap pergerakan mencurigakan mereka. Aku juga meminta salah satu perawat yang kukenal sejak lama untuk diam-diam menyelidiki data kelahiran malam itu.
Tolong simpan rahasia ini, kataku pada perawat itu. Ia mengangguk. Setelah 3 hari aku pulang ke rumah. Semua orang datang memberi selamat. Aku tersenyum, menerima ucapan selamat, menggendong bayi yang bukan anakku, dan berfoto bersama Aldo. Kamera menangkap senyumku, tapi bukan isi hatiku. Malam itu Aldo menemaniku di kamar. Ia memelukku dari belakang sambil berbisik, "Aku bahagia sekali. Kita punya anak." Aku berpura-pura tersenyum. Aku juga. Aku memalingkan wajah agar ia tidak melihat mataku yang merah. Aku mulai mendekati orang-orang yang kupercaya di luar lingkaran rumah. Salah satunya Pak Rahmat, pengacara keluarga yang sudah lama bekerja dengan ayahku. Aku memintanya datang ke kantorku. "Pak Rahmat, saya perlu bantuan." "Tapi jangan sampai Aldo tahu," kataku. Ia mengangguk serius. Aku juga diam-diam memerintahkan tim keamanan perusahaan untuk meninjau rekaman CCTV rumah sakit pada malam kelahiran. Aku tidak bilang alasan sebenarnya, hanya meminta untuk arsip perusahaan supaya mereka tidak curiga. Semua rencana itu kulakukan sambil tetap bersikap seperti ibu baru yang bahagia. Aku mengganti popok, menyusui bayi, dan mengunggah foto keluarga ke media sosial seperti biasa. Semua orang memuji kebahagiaan kami. Hanya aku yang tahu itu topeng. Setiap kali melihat Aldo dan Ina bicara berdua di sudut ruangan, aku mengingat percakapan di balik tirai malam itu. Aku ingin marah, ingin menuntut, tapi aku menahan diri. Aku tahu aku belum punya bukti kuat untuk melawan mereka. Malam-malamku penuh doa. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan bertahan. Aku akan menemukan anakku. Aku akan merebut kembali hidupku. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku tahu ini baru permulaan. 2 minggu setelah pulang dari rumah sakit, aku sudah kembali mengurus pekerjaan kantor secara bertahap. Aku sengaja melibatkan diri lagi dalam rapat supaya terlihat normal. Aldo senang, ia pikir aku sudah lupa dunia luar. Padahal setiap jam kosong kupakai untuk mengumpulkan potongan fakta. Pak Rahmat akhirnya mengabari lewat telepon aman. "Bu Putri, saya dapat laporan dari kontak kita di rumah sakit. Ada pencatatan aneh di malam kelahiran," katanya. Aku menahan napas. "Aneh bagaimana?" tanyaku. "Ada bayi lahir di waktu yang hampir sama dengan Anda. Nama ibunya Ina. Tapi di data administrasi, bayi Ina tidak terdaftar keluar. Padahal catatan medis menunjukkan bayi lahir sehat." Aku langsung gemetar. Itu bukti pertama bahwa cerita yang kudengar di balik tirai bukan halusinasi. Aku berterima kasih pada Pak Rahmat dan memintanya terus menyelidiki. Di rumah, aku mulai memperhatikan pola. Setiap kali Ina datang membawa bayiku untuk diperiksa ke dokter, ia selalu minta pergi sendiri tanpa aku. Katanya supaya aku bisa istirahat. Kali ini aku berkata, "Tidak, aku ikut." Ina terlihat kaget tapi tetap tersenyum. Di mobil aku memperhatikan caranya menggendong bayi. Wajahnya datar, tidak seperti seorang tante yang sayang. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sampai di klinik, aku sengaja mengajak bidan yang kukenal. Saat Ina keluar sebentar, aku bertanya pelan pada bidan itu, "Tolong cek ulang sidik jari bayi ini dengan data yang lahir di rumah sakit waktu itu." Bidan itu kaget, tapi ia tahu aku serius. "Baik, Bu, tapi perlu waktu," katanya. Aku juga mulai memperluas lingkaran rahasia. Aku hubungi Sari, teman lama yang bekerja di media. "Sar, kalau aku perlu bantuan investigasi bisa?" tanyaku. "Ya, setuju." Aku minta dia cek rekam jejak transaksi Ina dan Aldo, termasuk kepemilikan aset diam-diam. Malamnya aku pulang terlambat. Aldo sudah di rumah. Ia bertanya, "Kamu capek? Kenapa tidak telepon aku?" Aku tersenyum. Aku hanya sibuk di kantor. Aku menaruh ponsel di meja lalu menggendong bayi. "Bagaimana kerjamu hari ini?" tanyaku balik. Ia menjawab seadanya. Sebelum tidur, aku menatap bayi yang mereka berikan padaku. Wianianya polos, tidak tahu apa yang terjadi. Meski ia bukan anakku, aku tetap merawatnya dengan tulus. Dalam hatiku aku berkata, aku akan temukan anakku, dan kamu juga akan kuperlakukan baik sampai saatnya tiba. Esoknya Pak Rahmat mengirimkan satu nama. "Bu, ada seseorang yang menemukan bayi terlantar di luar kota malam itu. Orang ini sepertinya terhubung dengan salah satu yayasan yang Anda bantu dulu." Jantungku berdegup cepat. Ini mungkin jejak pertama anakku. Aku tahu perjuanganku baru akan semakin berat. Aku menghela napas panjang. Aku harus segera bertindak sebelum mereka sadar aku mengetahui semua. Pagi itu aku bangun dengan semangat baru. Setelah semalaman merenung, aku tahu aku harus segera mengambil langkah. Aku tak bisa hanya diam. Bukti-bukti awal sudah di tangan. Nama orang yang menemukan bayi di luar kota itu menjadi titik awalku.
Aku menghubungi Pak Rahmat. Pak, atur pertemuan dengan orang yang menemukan bayi itu. Jangan di kantor saya, jangan juga di rumah. Carikan tempat netral, kataku tegas. Pak Rahmat mengerti. Ia memilih sebuah kafe kecil yang jarang dikunjungi orang. Sore itu aku berpura-pura pergi ke kantor seperti biasa. Aldo percaya aku sedang ada rapat panjang, padahal aku pergi dengan sopir ke kafe yang dimaksud. Di sana sudah ada Pak Rahmat dan seorang wanita paruh baya bernama Bu Rina. Wajahnya ramah, namun matanya menyimpan cerita berat. Aku Bu Putri, kataku pelan. Bu Rina langsung berkata lirih. Saya menemukan bayi itu malam-malam di dekat pagar rumah sakit. Ada selimut mahal, tapi tidak ada identitas. Karena kasihan saya bawa ke rumah, lalu saya titipkan ke yayasan. Suaranya bergetar. Aku menatapnya dalam-dalam. Apakah bayi itu masih di yayasan? Tanyaku. Bu Rina mengangguk. Masih, mereka rawat baik-baik. Aku merasakan air mataku menetes. Aku mengusapnya cepat. Bu, tolong jangan bilang siapa-siapa tentang pertemuan ini, kataku. Bu Rina mengangguk lagi. Pak Rahmat kemudian menimpali. Bu Putri, kita harus hati-hati. Kalau Aldo atau Ina tahu, mereka bisa memindahkan bayi itu. Aku mengangguk serius. Saya paham. Kita bergerak diam-diam. Sepulang dari kafe, aku pura-pura pulang larut malam. Aldo sudah di rumah. Ia tersenyum ramah. Rapatnya lancar? Tanyanya. Aku mengangguk sambil memeluk bayi. Dalam hatiku aku berkata, sebentar lagi aku akan menemukan anakku. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku membayangkan wajah anak kandungku. Aku mulai menulis rencana di buku kecil yang kusimpan di laci tersembunyi. Pastikan bayi di yayasan adalah anakku melalui tes DNA rahasia. Amankan aset dan saham perusahaan agar tidak bisa dipindahkan diam-diam oleh Aldo. Buat tim khusus untuk mengawasi gerak-gerik Ina dan Aldo. Keesokan harinya aku menyusun langkah kedua, mengamankan aset. Aku memanggil tim legal perusahaan tanpa sepengetahuan Aldo. Aku meminta mereka membuat pengamanan ekstra untuk hak waris. Aku bilang ini hanya prosedur baru supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Di sisi lain, aku juga mulai menjaga jarak dengan Ina tanpa terlihat mencurigakan. Aku kurangi percakapan pribadi, lebih banyak memerintah lewat pesan formal. Aku tahu Ina menyadarinya, karena ia beberapa kali bertanya, Bu, kenapa sekarang jarang curhat? Aku hanya tersenyum. Aku lagi fokus kerja. Ketegangan makin terasa. Suatu sore Ina datang ke ruanganku membawa berkas. Wajahnya seperti meneliti. Bu Putri sehat? Tanyanya. Aku mengangguk, tapi tatapannya tajam. Seolah ia mencoba membaca pikiranku. Aku pura-pura sibuk mengetik. Pak Rahmat kemudian mengirim pesan rahasia. Besok pagi kita bisa ke yayasan untuk melihat bayi itu. Aku langsung menjadwalkan pertemuan. Aku bilang pada Aldo, aku ada pemeriksaan kesehatan, supaya ia tidak ikut. Malamnya aku kembali memandangi bayi yang selama ini kupeluk. Aku membelai kepalanya. Maafkan aku, nak. Ibu harus kuat. Ibu akan mencari adikmu. Kamu juga tetap ibu jaga. Meski bayi ini bukan darah dagingku, ia tidak bersalah. Aku merawatnya sebaik mungkin. Keesokan paginya aku bersiap dengan hati berdebar. Mobilku menuju yayasan yang disebut Bu Rina. Aku memakai kacamata hitam dan pakaian sederhana agar tidak dikenali. Ini momen penting. Pertama kali aku akan melihat anakku sejak malam kelahiran. Dalam perjalanan, aku berpikir, aku harus kuat. Kalau benar itu anakku, aku harus buat rencana besar selanjutnya. Kalau bukan, aku harus terus mencari. Ketika mobil berhenti di depan yayasan, aku menarik napas panjang. Ini langkah pertama menuju kebenaran, dan aku tahu jalan ke depan akan semakin berbahaya. Pagi itu udara terasa berbeda. Mobilku berhenti di depan yayasan yang terletak agak jauh dari pusat kota. Bangunannya sederhana, catnya mulai pudar tetapi tampak terawat. Aku turun dengan kacamata hitam dan topi lebar. Pak Rahmat sudah menunggu di dalam, memberi tanda dengan anggukan. Kami masuk melalui pintu belakang. Kepala yayasan Bu Ratna menyambut kami dengan senyum sopan. Bu Putri, silakan masuk. Bayi yang Bu Rina ceritakan ada di ruang perawatan. Suaranya pelan, penuh pengertian. Aku melangkah masuk. Ruangan itu hangat, penuh suara anak-anak. Di sudut ruangan, seorang bayi laki-laki sedang tidur di boks kecil berwarna biru. Wajahnya tenang, pipinya kemerahan. Aku terdiam. Aku tahu, di dalam hatiku itu anakku. Aku mendekat perlahan. Tanganku gemetar. Aku menyentuh jemari mungilnya. Bayi itu terbangun, membuka mata pelan, lalu menatapku. Air mataku langsung mengalir. Nak, suaraku tercekat. Aku ingin memeluknya. Tapi aku tahan agar tidak menimbulkan kecurigaan.
Bu Ratna mendekat. Kalau mau, ibu bisa menggendongnya. Aku mengangguk. Dengan hati-hati aku mengangkatnya. Tubuh mungil itu hangat. Wangi bayi menyeruak. Aku memeluknya erat, menutup mata, menahan tangis. Aku merasa seluruh dunia berhenti. Pak Rahmat berdiri di belakangku, mengawasi pintu. Ya tahu momen ini penting. Kita harus lakukan tes DNA segera, Bu, bisiknya. Aku mengangguk. Aku sudah menyiapkan kit tes DNA kecil yang bisa mengambil sampel air liur bayi tanpa menyakitinya. Dengan izin Bu Ratna, aku melakukannya dengan hati-hati. Setelah selesai, aku menyerahkan sampel itu pada Pak Rahmat untuk dikirim ke laboratorium rahasia. Aku lalu mengembalikan bayi itu ke boksnya. Terima kasih sudah merawatnya, kataku pada Bu Ratna. Ia hanya tersenyum hangat. Sebelum pergi, aku meninggalkan donasi besar untuk yayasan agar bayi itu mendapat perawatan terbaik. Hanan, aku juga meminta Bu Ratna untuk tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa aku datang. Ini penting, kataku tegas. Bu Ratna mengangguk penuh pengertian. Keluar dari yayasan, aku duduk di mobil dalam diam. Aku memandangi jendela, menahan air mata. Dalam hatiku aku berjanji. Nak, sebentar lagi kita bersama. Ibu akan selamatkan kamu. Di rumah, aku kembali berperan sebagai ibu bahagia. Aku bermain dengan bayi yang mereka berikan padaku. Menggendongnya seperti biasa. Berbicara dengan Aldo seolah tidak ada apa-apa. Tapi kali ini aku lebih kuat. Aku punya harapan nyata. Beberapa hari kemudian Pak Rahmat menelepon. Suaranya bergetar. Bu Putri, hasil tes DNA sudah keluar. Aku berdiri dari kursi. Bagaimana, Pak? Tanyaku cepat. Itu benar, anak ibu. Aku langsung lemas menahan tangis bahagia. Aku duduk di lantai, menutup wajah. Akhirnya aku temukan kamu, Nak. Malam itu aku memandang bayi yang tidur di kamarku. Bayi Ina. Aku berbisik dalam hati. Waktuku sudah dekat. Aku harus menyusun langkah selanjutnya. Aku tahu langkah berikutnya lebih sulit. Memindahkan anak kandungku ke tempat aman tanpa diketahui Aldo dan Ina. Ini bukan sekadar perjuangan sebagai ibu, tapi juga perjuangan melawan konspirasi besar. Setelah hasil tes DNA memastikan bayi di yayasan adalah anakku, aku tahu waktuku terbatas. Semakin lama aku menunda, semakin besar kemungkinan Aldo dan Ina curiga. Aku harus punya rencana yang sempurna. Pagi itu aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri. Kamu harus kuat, Putri, bisiku. Aku mengingat wajah anakku di yayasan, Johan. Nama itu sudah kupilih sejak lama. Walau Aldo dan Ina menggantinya dengan bayi mereka, di hatiku dia tetap Johan. Aku mulai mengamankan bisnis terlebih dahulu. Aku memanggil tim keuangan ke kantor, membuat sistem baru agar semua pengalihan dana memerlukan tanda tangan ganda. Aku juga memindahkan beberapa saham kunci ke rekening atas nama yayasan sosial milik keluarga ayahku yang hanya aku yang punya akses. Dengan cara ini, Aldo tidak bisa menjual atau mengalihkan aset tanpa persetujuanku. Pak Rahmat menyiapkan dokumen hukum untuk adopsi rahasia Johan. Dokumen ini akan tampak seperti aku mengadopsi bayi dari yayasan, padahal aku hanya membawa pulang anak kandungku sendiri. Ini satu-satunya cara legal agar mereka tidak bisa menggugat, kata Pak Rahmat. Aku mengangguk. Di sisi lain, aku mulai mengatur pengamanan pribadi. Aku memanggil bodyguard yang selama ini hanya menjaga kantor menjadi penjaga rumah dan yayasan, tapi dengan alasan CSR perusahaan. Aku tidak ingin Aldo tahu bahwa penjagaan itu sebenarnya untuk Johan. Suatu siang Ina datang ke ruanganku membawa laporan keuangan. Ia terlihat lebih sering memerhatikanku. Bu, akhir-akhir ini Bapak Aldo sibuk sekali ya, katanya basa-basi. Aku hanya tersenyum. Aku tahu ia sedang menguji reaksiku. Aku berkata, dia memang sibuk, Ina. Kita fokus kerja saja. Malamnya aku berpura-pura tertidur lebih awal. Ketika Aldo mandi, aku mengecek ponselnya sebentar. Ada pesan dari Ina. Besok kita harus pindahkan bayi itu. Aku takut Putri tahu. Pesan itu membuat jantungku berhenti sejenak. Aku buru-buru memotret layar ponsel sebagai bukti, lalu meletakkannya kembali seperti semula. Aku sadar waktuku benar-benar tinggal sedikit. Aku langsung menghubungi Pak Rahmat lewat telepon rahasia. Pak, kita harus ambil Johan besok juga. Jangan tunggu lagi. Pak Rahmat menjawab, baik Bu, saya atur semuanya malam ini. Keesokan paginya aku berangkat rapat CSR dengan membawa dokumen adopsi. Di dalam mobil aku menggenggam erat map berisi surat-surat itu. Di yayasan, Bu Ratna sudah siap. Bu Putri, kami sudah tahu Ibu akan datang.
Ini semua dokumen bayi yang kemarin. Aku memeluk Johan sebentar. Rasanya seperti mimpi. Aku menandatangani dokumen itu di ruang tertutup. Mulai hari ini dia jadi anak resmi saya, kataku pelan. Pak Rahmat mengatur semua agar tidak ada celah hukum. Aku membawa Johan keluar yayasan dengan hati-hati. Ia dibawa oleh pengasuh yang sudah aku pilih sendiri. Orang lama keluargaku yang sangat aku percaya. Johan dibawa ke rumah kecil yang aman di pinggiran kota. Aku tidak langsung membawanya ke rumah besar agar Aldo dan Ina tidak tahu. Di rumah, Aldo tampak gelisah. Ia bertanya, "Kamu kemana saja seharian?" Aku tersenyum sambil menggendong bayi Ina. "Biasa, rapat CSR." Ia menatapku lama seolah mencari celah, tapi aku tetap tenang. Malam itu aku duduk di ruang kerjaku sendirian. Aku membuka laptop, melihat 2 folder. Satu berisi aset yang sudah diamankan, satu lagi berisi foto-foto Johan. Aku menatap layar lama-lama. Aku sadar, pertarungan ini baru mulai. Aku berjanji pada diriku sendiri, Aldo dan Ina tidak akan pernah tahu kapan aku menyerang balik. Aku akan membiarkan mereka merasa menang, lalu aku ambil semua di saat yang tepat. 3 minggu setelah Johan diamankan, aku sudah merasa sedikit lega. Tapi aku tahu Aldo dan Ina belum berhenti. Aku harus memastikan mereka terjebak sebelum mereka mencurigai pergerakanku. Aku mulai menyusun jebakan. Pagi itu di ruang kerja, aku memanggil Ina. "Ina, tolong siapkan semua laporan saham cabang Jakarta Utara. Aku mau tinjau ulang." Aku tahu laporan itu sangat rahasia. Aku ingin melihat apakah Ina akan menyampaikannya kepada Aldo secara diam-diam. Beberapa jam kemudian, aku sengaja meninggalkan map laporan itu di meja dan keluar sebentar. CCTV kecil tersembunyi yang baru kupasang memantau ruangan. Dari layar ponselku, aku melihat Ina membuka map itu, memotret beberapa halaman, lalu mengirimnya ke seseorang. Bibirku menyunggingkan senyum tipis. "Kena kau," pikirku. Malamnya aku mengajak Aldo makan malam di restoran favorit kami. Kami duduk di sudut ruangan. Lampu temaram, musik lembut. Aldo menggenggam tanganku seperti biasa. "Aku senang kita bisa makan di luar lagi," katanya. Aku tersenyum, "Aku juga. Kita butuh waktu berdua." Di balik senyumku, aku sudah tahu isi ponselnya. Sepulangnya, aku pura-pura tidur lebih dulu. Ketika Aldo mandi, aku mengambil ponselnya. Pesan dari Ina sudah ada. Data sudah aku kirim. Perusahaan siap kita ambil kalau waktunya tepat. Aku memotret lagi pesan itu. Bukti kedua, keesokan harinya aku memanggil Pak Rahmat. "Pak, waktunya kita kunci seluruh aset. Semua pengalihan saham hanya bisa dilakukan lewat tangan saya. Buat dokumen pengamanan tahap akhir." Pak Rahmat setuju. Aku juga membuat satu langkah tambahan. Aku mengirimkan undangan investasi palsu ke email Ina dan Aldo atas nama perusahaan mitra. Undangan itu berisi data yang sengaja salah dan mudah dilacak. Aku ingin tahu apakah mereka akan memakainya untuk keuntungan pribadi. Sementara itu, aku tetap memerankan ibu yang bahagia. Aku bermain dengan bayi Ina di rumah, menyusui, tertawa bersama pengasuh. Tapi setiap malam aku menghubungi pengasuh Johan untuk memastikan dia aman. "Bagaimana Johan?" tanyaku setiap malam. "Sehat Bu, tumbuh cepat," jawab pengasuh. Itu satu-satunya yang membuatku tenang. Ketegangan makin terasa. Aldo semakin sering keluar malam. Ina terlihat gelisah setiap kali melihatku. Ia seperti tahu aku berubah, tapi tidak punya bukti. Suatu sore Ina menghampiriku di kantor. "Bu, boleh bicara sebentar?" katanya. Aku mengangguk. Di ruang rapat ia berkata pelan. "Akhir-akhir ini ibu seperti menjauh dari saya." "Ada apa?" Aku tersenyum ramah. "Tidak ada apa-apa Ina. Saya hanya sibuk." Ia mengangguk tapi tatapannya tajam. Di malam yang sama, aku menerima kabar dari Pak Rahmat. "Bu Putri, jebakan yang kita kirim sudah mereka buka. Mereka kirim data itu ke pihak luar untuk dijual." Aku menarik napas dalam-dalam. Itu artinya aku punya bukti legal kalau mereka mencoba mengambil perusahaan. Aku duduk di kursi kerja, menatap layar laptop berisi bukti-bukti itu. Hatiku berdebar. Sebentar lagi waktuku tiba. Aku sadar klimaks sudah di depan mata. Tinggal satu langkah lagi. Membuka semua ini pada waktu yang tepat. Tapi aku juga tahu, ketika aku mulai menyerang balik, mereka pasti melawan habis-habisan. Aku menutup laptop dan memandangi langit malam. Aku sudah siap, bisikku. Ini untuk anakku, ini untuk hidupku. Pagi itu aku berdiri di balkon rumah besar kami. Angin terasa dingin. Aku memandangi taman yang dulu jadi tempat sarapan bahagia kami. Sekarang taman itu terasa asing. Aku tahu sebentar lagi semuanya berubah. Pak Rahmat sudah menyiapkan dokumen penting.
Hari ini kami akan memindahkan kepemilikan saham inti ke trust yang hanya aku dan Johan yang tercatat sebagai ahli waris. Jika dokumen ini selesai, Aldo dan Ina kehilangan akses penuh ke perusahaan. Aku merasa gugup, tapi juga lega. Aku turun ke ruang makan. Aldo sedang membaca berita di ponselnya. "Hari ini kamu sibuk?" tanyanya. "Ya, ada rapat besar," jawabku. "Kalau ada waktu makan siang bareng ya," katanya santai. Aku hanya tersenyum. Dalam hati aku berkata, ini makan siang terakhir kita sebagai pasangan yang terlihat normal. Siang itu aku pergi ke kantor hukum. Di sana aku menandatangani dokumen terakhir. Mulai detik ini, semua aset inti sudah aman, kata Pak Rahmat. Tidak ada cara legal bagi Aldo atau Ina untuk memindahkannya. Aku menghela napas panjang. Beban di pundakku sedikit terangkat. Namun belum sempat aku tenang, telepon dari pengasuh Johan masuk. Suaranya panik. "Bu, ada orang mencurigakan keliling rumah kecil tempat Johan." Aku langsung berdiri. Segera pindahkan Johan ke lokasi cadangan. "Jangan tunggu!" kataku tegas. Aku langsung sadar Aldo atau Ina mulai curiga. Mereka mungkin menemukan jejak. Aku menghubungi Pak Rahmat. "Pak, rencana cadangan jalan sekarang. Amankan Johan." Aku kembali ke rumah dengan wajah biasa. Aldo tersenyum sambil membawa bunga. "Surprise," katanya. Aku memaksakan senyum. Kami duduk di ruang keluarga. Ia memegang tanganku. "Aku senang kita bisa tenang lagi," katanya. Aku hanya mengangguk. Dalam pikiranku, aku tahu kamu sudah mulai gerak. Tapi aku sudah selangkah lebih maju. Malam itu aku menerima kabar dari Pak Rahmat. "Bu, Johan sudah aman di lokasi baru. Semua sesuai rencana." Aku menutup telepon, menangis lega. Tapi aku tahu permainan mereka makin berbahaya. Aku mulai menyiapkan satu langkah terakhir. Konferensi pers internal perusahaan untuk mengumumkan restrukturisasi besar. Aku akan memindahkan jabatan-jabatan kunci, termasuk jabatan Aldo. Secara resmi itu untuk penyegaran manajemen, tapi sebenarnya untuk mengunci gerakan mereka. Di sisi lain, aku melihat gelagat Ina makin aneh. Ia sering bicara di luar kantor dengan orang tak dikenal. Aldo semakin sering pamit meeting, tapi aku tahu mereka sedang panik. Malam itu aku memandangi bayi Ina di kamarku. Aku berkata pelan, "Nak, sebentar lagi semua ini selesai. Ibu akan jaga kamu juga. Kamu tidak salah apa-apa." Aku memeluk bayi itu. Air mataku jatuh. Aku merasa ini titik tanpa jalan kembali. Aku sudah siap jika besok mereka melawan terang-terangan. Aku sudah punya bukti. Anakku sudah aman, aset sudah terkunci. Tinggal satu hal, mengungkap semua secara resmi. Aku menatap kaca jendela, melihat bayangan diriku. "Aku siap," bisiku. "Besok perang dimulai." Pagi itu suasana rumah terasa berat. Aku turun ke ruang makan seperti biasa. Aldo duduk dengan wajah kaku, Ina berdiri di dekat pintu, pura-pura merapikan berkas. Aku bisa merasakan tatapan mereka. Mereka sudah tahu aku bergerak. "Pagi," kataku singkat. Aku duduk, menyuap sarapan perlahan. Aldo menatapku tajam. "Aku dengar kamu restrukturisasi manajemen. Kenapa aku tidak diberitahu?" tanyanya. Aku tersenyum tipis. "Itu keputusan profesional, Do. Semua sesuai prosedur." Ia menghela napas. "Seharusnya kita bicara dulu." Aku hanya menatapnya. Sepanjang hari aku menerima telepon dari direksi. Mereka mendukung restrukturisasi yang kulakukan. Aku makin yakin langkahku benar. Aku memantau pengamanan Johan setiap jam. Untungnya dia aman di lokasi baru. Sore itu aku mengadakan rapat direksi. Semua manajer kunci hadir, kecuali Aldo. Ketika aku memaparkan rencana perusahaan, pintu ruang rapat mendadak terbuka. Aldo masuk bersama Ina. Semua orang terdiam. "Apa ini?" tanya Aldo keras. "Kamu geser posisiku tanpa persetujuan?" Aku berdiri tenang. "Ini keputusan pemegang saham. Kamu hanya eksekutif. Dan aku pemegang saham mayoritas sekarang." Suara ruangan hening. Ina mencoba mendekat. "Bo, ini tidak adil. Pak Aldo sudah membangun semua." Aku memotongnya. "Ina, kamu staf saya. Kalau bicara tolong sesuai kapasitas." Aku menunjukkan surat resmi dari Pak Rahmat yang menegaskan semua aset sudah dialihkan. Semua mata tertuju pada surat itu. Aldo terlihat pucat. Ina gelisah. Mereka berdua tidak menyangka aku bergerak secepat ini. Rapat itu berakhir dengan ketegangan tinggi. Aldo keluar tanpa bicara. Ina mengikutinya. Aku tahu mereka pasti merencanakan sesuatu malam ini. Benar saja, malamnya aku menerima pesan misterius di ponselku. "Berhenti sekarang atau kamu kehilangan segalanya." Nomor tidak dikenal. Aku tahu itu mereka. Aku tidak membalas. Aku hanya menyimpan bukti itu. Aku memanggil Pak Rahmat. "Pak, mereka mulai ancam. Kita siap semua dokumen pengadilan."
Pak Rahmat menjawab, "Tenang Bu, semua di pihak kita. Mereka tak bisa menyerang legal." Aku menghela napas. Tapi aku tahu ancaman bukan cuma legal. Mereka bisa melakukan apa saja di luar dugaan. Aku kemudian menemui Johan di lokasi rahasia. Melihatnya tertawa di gendongan pengasuh membuatku kuat lagi. Aku membelai rambutnya. "Nak, sebentar lagi ibu akan pulang bersamamu. Kita akan bersama lagi." Sepulangnya aku duduk di teras rumah, memandang langit malam. Aldo keluar menghampiri. Ia duduk di sebelahku, berusaha tersenyum. "Kamu berubah, Put," katanya. "Kamu bukan yang dulu." Aku menatapnya. "Aku tetap aku. Cuma sekarang aku tahu kebenaran." Aldo terdiam, lalu mencoba meraih tanganku. Aku menariknya perlahan. "Jangan, Do. Aku tidak butuh sandiwara lagi." Malam itu aku sadar. Besok aku harus mengungkapkan bukti perselingkuhan mereka ke publik jika perlu. Aku sudah tidak takut lagi. Mereka tidak bisa mengendalikan aku. Aku menutup mata, mengatur napas, dan berbisik pada diriku sendiri. Aku sudah siap masuk tahap akhir. Tidak ada lagi jalan mundur. Pagi itu suasana rumah berbeda. Pelayan melapor padaku bahwa Ina sejak subuh sudah keluar dengan koper kecil. Aldo juga tak pulang semalam. Aku tahu mereka mulai bergerak nekat. Aku segera menelepon pengasuh Johan. "Bagaimana Johan?" Tanyaku cemas. "Sehat, Bu. Tapi tadi ada mobil asing berhenti sebentar di depan rumah, lalu pergi." Aku menarik napas panjang. "Segera pindahkan Johan ke lokasi ketiga. Pakai rute yang sudah kita siapkan." "Baik, Bu," jawabnya. Aku duduk di ruang kerjaku. Kertas-kertas berserakan. Aku tahu inilah titik terberat. Semua aset sudah aman, tapi Aldo dan Ina belum menyerah. Mereka pasti mencoba mengambil sesuatu yang paling berharga bagiku. Johan Pak Rahmat datang membawa kabar baru. "Bu Putri, saya dapat info dari jaringan. Aldo berencana membawa bayi Ina ke luar negeri minggu ini. Mereka ingin mengganti identitasnya agar nanti bisa mengklaim warisan. Mereka juga mulai menyebar rumor bahwa ibu tidak stabil secara mental." Aku terdiam. Aku sadar ini bukan hanya soal bisnis lagi. Ini soal masa depan Johan dan reputasiku. Jika aku terlihat tidak stabil di mata publik, semua keputusanku bisa digugat. Aku menatap Pak Rahmat. "Kita harus bertindak sekarang. Kita pakai bukti perselingkuhan mereka. Semua rekaman, pesan, dan laporan keuangan palsu. Kita buka ke publik." Pak Rahmat mengangguk. "Ini keputusan besar, Bu." Aku berkata, "Aku sudah siap." Hari itu juga aku memanggil tim media internal perusahaan. Aku menyiapkan pengumuman resmi tentang restrukturisasi. Tapi kali ini aku tambahkan satu slide rahasia, berisi bukti perselingkuhan dan penipuan mereka. Jika mereka menyerangku secara terbuka, aku akan tayangkan bukti itu. Sore harinya, Aldo mendadak pulang. Wajahnya serius. "Putri, kita harus bicara," katanya. Kami duduk di ruang keluarga. "Aku tahu kamu main belakang," katanya dingin. Aku balas tenang. "Justru aku yang tahu kamu main belakang sejak lama." Wajah Aldo memerah. "Kembalikan semua seperti semula atau kamu akan menyesal," katanya. Aku tersenyum tipis. "Aku tidak takut. Aku punya bukti semua kebusukanmu." Aldo berdiri, menatapku lama, lalu keluar tanpa sepatah kata. Aku menatap punggungnya yang menjauh. Untuk pertama kali aku merasa benar-benar sendirian di rumah ini. Malamnya Ina mengirim pesan. "Kalau kamu berani membuka aib kami akan laporkan kamu ke polisi dengan tuduhan penculikan bayi." Aku tertawa getir membaca pesan itu. "Justru bayi yang kalian culik itu anakku sendiri," bisikku. Aku sadar aku hanya punya satu pilihan. Aku harus mengungkap semua sekaligus. Tidak bisa setengah-setengah. Sekali pukul, mereka jatuh. Sekali lengah, aku habis. Aku menghubungi Pak Rahmat tengah malam. "Pak, besok pagi kita umumkan semuanya. Semua bukti kita buka. Johan akan aku jemput sendiri. Kita akhiri ini." Pak Rahmat terdiam sesaat, lalu berkata, "Baik, Bu. Saya siapkan konferensi persnya." Aku menutup telepon, lalu menangis lama di kamar. Semua kenangan dengan Aldo berputar di kepalaku. Pernikahan, masa-masa jatuh bangun membangun perusahaan, canda tawa saat pacaran dulu. Semua itu sekarang hancur. Aku bangkit, mencuci wajah, lalu melihat ke arah bayi Ina yang sedang tidur. "Nak, kamu tidak bersalah," bisiku. Aku membelai kepalanya. Air mataku jatuh lagi. Pagi buta aku bersiap. Besok konferensi pers akan menjadi panggung terakhir untuk mereka. Semua yang kusembunyikan 18 tahun akan kuungkap. Aku sadar hidupku setelah itu tak akan sama. Tapi aku juga sadar, ini satu-satunya jalan menyelamatkan anakku. Aku berdiri di balkon, memandang ke arah timur saat matahari mulai terbit. Aku berbisik pada diriku sendiri.
Besok aku tutup semua topeng. Besok semua orang tahu kebenaran. Aku siap kehilangan apapun demi anakku. Pagi itu udara di kantor pusat terasa berbeda. Semua staf terlihat gugup. Ruang konferensi sudah dipenuhi wartawan, kamera televisi, dan para direksi. Nama Putri Adiningrum jadi trending di media sosial sejak semalam. Semua menunggu pernyataan resmi. Aku berdiri di depan cermin ruangan pribadi, mengenakan setelan kerja warna biru muda, rambut tertata rapi. Di dalam dadaku, jantung berdetak kencang. Pak Rahmat masuk membawa map merah berisi bukti. Ini semua sudah lengkap, Bu, katanya. Aku mengangguk. Beberapa menit sebelum acara dimulai, teleponku berdering. Nomor tidak dikenal. Suara Aldo di ujung sana. Putri, tolong hentikan ini. Kita bisa bicara baik-baik, katanya. Aku menahan napas. Sudah terlambat, Do. Aku tidak mau hidup dalam kebohongan lagi. Ia terdiam lama, lalu memutuskan telepon. Aku berjalan menuju panggung konferensi pers. Kamera langsung mengarah. Flash menyala-nyala. Para wartawan menyiapkan mikrofon. Aku menarik napas panjang. Selamat pagi. Saya Putri Adiningrum. Hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang sangat pribadi dan penting, ucapku. Aku memulai dengan kalimat netral tentang restrukturisasi perusahaan, CSR, dan fokus masa depan. Semua wartawan mencatat serius. Lalu aku berhenti sejenak. Ada hal yang saya simpan bertahun-tahun. Hari ini saya tidak bisa diam lagi, kataku. Slide pertama muncul. Foto-foto dokumen legal kepemilikan saham yang sudah aku pindahkan. Slide kedua. Hasil investigasi internal yang menunjukkan transaksi ilegal Aldo dan Ina. Slide ketiga. Tangkapan layar percakapan mereka yang membeberkan rencana penukaran bayi. Ruangan sontak riuh. Wartawan saling bertanya. Kamera merekam wajahku dari berbagai sisi. Aku tetap tegar. Bertahun-tahun saya diam demi keluarga. Namun saya tidak akan diam jika anak saya dan perusahaan saya dirugikan. Mulai hari ini, Aldo bukan lagi bagian dari manajemen. Saya akan mengambil langkah hukum kepada siapapun yang mencoba merugikan saya dan anak saya. Kataku tegas. Pak Rahmat berdiri di sampingku, mengonfirmasi semua bukti di hadapan media. Ia juga menjelaskan bahwa kasus ini sedang diproses hukum, sehingga Aldo dan Ina tidak bisa mengklaim warisan atau hak perusahaan. Di luar gedung, masa wartawan sudah menunggu. Aku berjalan keluar dengan pengawalan. Para wartawan berteriak menanyakan komentar. Aku hanya berkata, semua akan saya serahkan pada hukum. Doakan anak saya selamat. Sore itu berita tentang konferensi pers menyebar kemana-mana. Media nasional dan internasional menyorot kasus ini. Tagar indah kebenaran Putri jadi trending. Banyak orang mengirim pesan dukungan. Di rumah, Aldo dan Ina panik. Aku mendapat laporan dari staf bahwa Aldo mencoba menarik dana perusahaan tapi sudah ditolak sistem baru. Ina juga diinterogasi polisi sebagai saksi. Malamnya aku pergi ke lokasi rahasia Johan. Untuk pertama kalinya aku merasa lega. Aku memeluk Johan erat-erat. Nak, ibu sudah buka semuanya. Kita tidak perlu sembunyi lagi. Ibu lindungi kamu, bisikku. Johan yang masih bayi hanya tersenyum. Aku duduk di teras rumah kecil itu bersama Pak Rahmat. Bu, Anda sudah melewati bagian paling sulit, katanya. Sekarang kita tinggal jalankan proses hukum. Aku menatap langit malam. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi aku lega. Semua sudah terbuka. Aku sadar, walau badai belum selesai, aku sudah mengayuh perahu keluar dari pusaran. Kini tinggal memastikan Johan aman dan mengembalikan hidupku ke jalur yang aku inginkan. Aku berjanji dalam hati, aku akan membesarkan anakku dengan penuh kasih sayang, bukan dendam. Aku akan membangun kembali masa depanku dari awal. Keesokan harinya setelah konferensi pers, berita tentangku memenuhi televisi, koran, dan media sosial. Sebagian besar publik mendukungku, tapi sebagian lagi terpengaruh gosip dari pihak Aldo dan Ina. Mereka mulai memainkan kartu terakhir. Menggiring opini publik bahwa aku tidak stabil dan menculik bayi. Pengacaraku, Pak Rahmat, datang pagi-pagi membawa berkas gugatan. Pu, Aldo dan Ina mengajukan laporan penculikan bayi ke polisi. Mereka mengklaim Johan adalah anak mereka, katanya serius. Aku menahan napas. Mereka benar-benar nekat, bisikku. Tapi kita punya bukti DNA. Pak Rahmat mengangguk. Kita akan kirim semua bukti ke pengadilan. Hari itu aku mengadakan rapat mendadak dengan direksi. Aku menjelaskan bahwa kasus hukum sedang berjalan, tapi perusahaan akan tetap beroperasi seperti biasa. Aku tidak ingin ribuan karyawan panik. Para direksi mendukung penuh. Di luar gedung,
Wartawan mengepung. Ada yang bertanya, "Bu Putri, bagaimana tanggapan Anda soal tuduhan penculikan bayi?" Aku menjawab tenang, "Itu fitnah. Saya punya bukti sah. Tolong tunggu proses hukum." Malamnya aku menerima pesan dari seorang teman lama. "Put, kamu jangan takut. Banyak orang di luar sana mendukung kamu. Kamu inspirasi kami." Pesan itu membuatku menangis lega. Di rumah kecil tempat Johan tinggal, aku melihatnya tertidur pulas. Aku berlutut di samping tempat tidurnya. "Nak, mereka boleh mencoba merusak nama ibu, tapi tidak akan pernah bisa memisahkan kita," bisikku. Pak Rahmat menyiapkan langkah cerdas. Ia mengajukan permintaan tes DNA resmi yang disaksikan polisi dan pihak netral. Tes itu dilakukan di Laboratorium Forensik Negara. Aldo dan Ina tidak bisa menolak karena prosesnya resmi. Beberapa minggu kemudian hasil resmi keluar. Johan 99,9% anak kandungku dan Aldo. Publik geger. Semua media memuat hasil tes itu. Tuduhan penculikan otomatis gugur. Posisi Aldo dan Ina hancur. Aku mengadakan konferensi pers kedua. Kali ini lebih singkat. Aku hanya berkata, kebenaran selalu menemukan jalannya. Saya bersyukur hukum berjalan adil. Wartawan bertepuk tangan. Sementara itu, Aldo dan Ina mulai kehilangan dukungan. Rekening mereka dibekukan untuk keperluan penyelidikan. Jabatan Ina sebagai staf senior dicabut. Aldo resmi keluar dari struktur perusahaan. Aku memutuskan untuk bersikap manusiawi di tengah kemenangan ini. "Aku tidak akan penjarakan kalian, tapi kalian harus keluar dari hidupku," kataku melalui surat resmi yang kukirim ke mereka. "Aku hanya ingin membesarkan anakku dengan tenang." Sore itu aku duduk di taman kecil rumah rahasia, sambil memandangi Johan bermain dengan pengasuhnya. Pak Rahmat duduk di sebelahku. "Bu, Anda sudah menang. Mereka tidak punya pegangan lagi," katanya. Aku menghela napas panjang. Menang di atas kertas iya, tapi luka ini akan lama sembuh. Aku harus belajar hidup baru sekarang. Malamnya aku membuka album foto lama. Foto-foto pernikahan, liburan, kebersamaan dulu. Aku tersenyum kecil. "Terima kasih masa lalu," bisikku. Sekarang aku melangkah maju. Aku sadar jalan ke depan masih panjang, tapi beban besar sudah terangkat. Johan resmi jadi anakku di mata hukum. Aset sudah aman. Nama baikku mulai pulih. Aku merasa untuk pertama kali setelah sekian lama aku bisa bernapas lega. Aku bisa memikirkan masa depan bukan dengan rasa takut, tapi dengan harapan. Pagi itu terasa berbeda. Setelah berbulan-bulan penuh ketegangan, aku memutuskan, sudah saatnya Johan pulang ke rumah aslinya. Semua proses hukum selesai, media mulai tenang, dan Aldo serta Ina sudah keluar dari hidupku. Rumah besar yang dulu penuh kebohongan kini terasa kosong, tapi juga bebas. Aku berdiri di ruang tamu rumah kecil yang selama ini jadi tempat persembunyian Johan. Pengasuhnya tersenyum, "Bu, Johan sudah siap." Aku menggendong Johan. Ia sudah makin besar. Pipinya tembam, matanya cerah. Aku berbisik, "Nak, kita pulang ke rumah kita sendiri, ya." Konvoi kecil mengantarku kembali ke rumah besar. Aku membawa Johan masuk ke ruang tamu yang dulu saksi tangis diam-diamku. Pelayan menyambut kami dengan wajah bahagia. "Selamat datang, Bu." "Selamat datang, Tuan Muda," kata mereka. Aku hampir menangis mendengarnya. Aku menata kamar Johan di sebelah kamarku sendiri. Semua perlengkapan bayi baru, warna biru lembut sesuai warna kesukaanku. Aku memakaikan Johan pakaian baru. Di dinding tergantung foto kami berdua tersenyum. Untuk pertama kali rumah ini benar-benar terasa milikku dan milik Johan. Pak Rahmat datang sore itu membawa dokumen terakhir. "Bu, ini surat resmi perceraian sudah disahkan. Juga surat kepemilikan perusahaan semua sudah fix atas nama Anda dan Johan," katanya. Aku mengambil dokumen itu, menandatanganinya dengan tangan sedikit bergetar. "Terima kasih Pak Rahmat, Anda sudah seperti keluarga bagi saya," ucapku. "Ini semua karena keteguhan hati Anda, Bu," jawabnya. Aku mengadakan acara kecil di rumah. Mengundang beberapa teman dekat dan karyawan senior untuk syukuran. Tidak ada pesta besar, hanya makan siang sederhana. Semua orang memberi ucapan selamat. "Akhirnya Bu Putri kembali tersenyum," kata seorang staf lama. Aku tertawa kecil. "Iya, akhirnya saya bisa tersenyum dari hati." Sore hari aku duduk di taman rumah besar sambil memangku Johan. Angin semilir. Aku melihat pohon bunga yang dulu sering kupandangi saat sedih. Kini pohon itu tampak lebih indah. Johan tertawa kecil sambil memegang jemariku. Aku merasakan energi baru, harapan baru. Aku juga mulai merencanakan masa depan. Mengubah sistem perusahaan agar lebih transparan, mengembangkan yayasan untuk anak-anak terlantar, dan menyisihkan sebagian keuntungan untuk pendidikan.
Semua rencana itu terasa lebih ringan, karena aku tidak perlu lagi menyembunyikan rahasia. Malamnya aku duduk di ruang kerja, memandangi foto-foto lama yang sudah kupindahkan ke album. Foto Aldo dan aku saat pernikahan masih kusimpan, bukan untuk dendam, tapi sebagai pengingat bahwa hidup selalu bisa berubah. Aku menulis di jurnal, hari ini aku resmi memulai hidup baru. Aku ibu dari Johan. Aku pemimpin perusahaanku sendiri. Aku manusia bebas. Aku menggendong Johan yang sudah tertidur, lalu membaringkannya di ranjang kecilnya. Aku menutup lampu kamar, tersenyum dan berbisik pelan. Selamat malam nak, ini rumahmu. Ini rumah kita. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidur dengan tenang. Tak ada rasa takut, tak ada rahasia, hanya rasa lega dan syukur. Sudah 3 bulan sejak Johan kembali tinggal bersamaku di rumah besar. Suasana rumah kini jauh berbeda. Tidak ada suara bisik-bisik, tidak ada langkah mencurigakan. Yang ada hanya suara tawa Johan, suara musik lembut dari ruang tengah, dan aroma masakan hangat dari dapur. Aku duduk di teras rumah sambil memandangi langit senja. Johan bermain di karpet dengan mainan kecilnya. Sesekali ia tertawa memanggilku dengan ocehan bayi. Aku tersenyum. Di momen itulah aku benar-benar merasakan arti kebebasan dan ketenangan. Setiap kali aku mengingat masa lalu, aku masih takjub dengan diriku sendiri. Bagaimana aku mampu menahan diri selama 18 tahun, berpura-pura tidak tahu, menyusun strategi diam-diam, sampai akhirnya bisa menemukan anakku kembali. Semua itu terasa seperti cerita orang lain. Aku mulai sering berbicara di seminar-seminar perusahaan tentang integritas, keberanian, dan perlindungan keluarga. Kekayaan bukan segalanya. Yang paling penting adalah kita berani menjaga yang benar, kataku di hadapan peserta seminar. Banyak yang terinspirasi mendengarnya. Aku juga memperluas yayasan yang dulu menjadi tempat persembunyian Johan. Aku ganti namanya menjadi Yayasan Johan. Aku ingin membantu bayi-bayi dan anak-anak terlantar mendapatkan rumah aman seperti yang dulu Johan dapatkan. Aku ingin setiap anak punya kesempatan yang sama, ucapku di acara peresmian. Malamnya, setelah semua tamu pulang, aku duduk di ruang kerja. Aku menulis surat untuk Johan yang akan kuberikan padanya saat dia dewasa. Surat itu berisi seluruh cerita tentang perjuanganku, tentang ayahnya, dan tentang bagaimana kebenaran akhirnya menang. Aku tidak ingin menyembunyikan apapun darinya. Aku ingin ia belajar dari kisah hidupku, tapi juga belajar memaafkan. Aku memandangi foto ayahku yang dulu mengajariku tentang bisnis. Aku berhasil menjaga perusahaan ini, ayah, bisiku. Aku juga berhasil menjaga cucumu. Rasanya lega sekali. Sore berikutnya aku berjalan di taman bersama Johan. Ia sudah mulai bisa berjalan sambil memegang tanganku. Kami berjalan pelan, matahari menurun, udara sejuk. Sesekali aku menoleh padanya. Nak, kamu tahu tidak? Kamu adalah alasan ibu bertahan selama ini. Ia hanya tersenyum polos. Aku mulai menyadari bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya bukan pada kemenangan besar atau headline media, tapi pada momen kecil bersama anakku. Memegang tangannya, mendengar tawanya, melihatnya tertidur pulas. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Aku menghela napas panjang, menatap langit yang berubah jingga. Aku sudah melewati semuanya, bisikku. Sekarang saatnya menikmati hidup baru. Aku tahu masih ada episode terakhir dari perjalanan ini. Sebuah penutup yang manis. Tempat aku benar-benar menutup buku lama dan membuka halaman baru. 1 tahun telah berlalu sejak semua kebenaran terbongkar. Rumahku kini terasa seperti rumah sungguhan, bukan istana penuh rahasia. Johan tumbuh sehat, aktif, dan mulai belajar kata-kata pertamanya. Setiap kali dia memanggil ibu, hatiku meleleh. Itu adalah suara yang dulu hampir hilang dari hidupku. Aku berjalan di koridor perusahaan dengan langkah pasti. Banyak karyawan menyapaku dengan senyum hangat. Selamat pagi, Bu Putri, kata mereka. Aku membalas dengan senyum yang sama tulusnya. Tidak ada lagi tatapan penuh tanda tanya. Tidak ada lagi rumor beracun. Kantor ini kini menjadi pusat energi positif. Hari itu aku memimpin rapat direksi. Mulai bulan depan kita akan meluncurkan program baru, Beasiswa Johan. Program ini untuk anak-anak muda yang ingin belajar manajemen dan integritas bisnis, kataku. Semua tepuk tangan, aku ingin trauma masa laluku berubah jadi sumber kebaikan bagi banyak orang. Setelah rapat, aku mengajak Johan berjalan-jalan ke taman kota. Kami membeli es krim, duduk di bangku taman. Johan tertawa kecil saat es krimnya menetes ke bajunya. Aku membersihkannya sambil tertawa juga.
Aku tidak lagi merasa sebagai wanita kaya yang terbebani status. Aku hanya seorang ibu yang bahagia melihat anaknya tumbuh. Di rumah, aku menulis surat terakhir untuk masa laluku. Surat itu bukan untuk dikirim kepada siapapun, tapi untuk diriku sendiri. Aku memaafkan diriku atas semua kesalahan yang dulu kubiarkan terjadi. Aku memaafkan masa lalu. Aku memilih hidup baru. Setelah selesai, aku membakar surat itu di perapian sebagai simbol. Api kecil itu membuatku lega, seolah beban 18 tahun luruh perlahan. Beberapa minggu kemudian aku diundang menjadi pembicara di sebuah forum perempuan pengusaha. Di panggung besar itu aku berbicara tanpa catatan. Aku pernah percaya hidupku sempurna, kataku. Lalu aku dikhianati. Tapi aku belajar bahwa kekuatan terbesar seorang wanita bukan pada kekayaannya, melainkan pada kesabaran, perencanaan, dan keberanian untuk bangkit. Ruangan hening mendengarkan. Lalu tepuk tangan panjang menggema. Banyak peserta mendekat setelah acara, menangis, memelukku, berkata mereka terinspirasi. Aku tersenyum setiap kali melihat Johan bermain di ruang keluarga. Aku sudah menyiapkan segalanya. Pendidikan terbaik, lingkungan yang sehat, dan kebebasan baginya untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Aku tidak akan memaksanya jadi pengusaha. Aku hanya ingin dia jadi manusia yang baik. Sore itu aku berdiri di balkon, memandang matahari tenggelam bersama Johan yang berdiri di sampingku. Aku menggenggam tangannya. Nak, mulai hari ini kita akan hidup dengan jujur, tanpa rahasia. Ibu janji sama kamu. Johan menoleh dengan wajah polosnya dan tersenyum kecil. Senyum itu seperti konfirmasi bahwa semua usahaku tidak sia-sia. Di ruang kerja, aku menutup map-map lama. Semua dokumen tentang kasus, bukti DNA, laporan keuangan rahasia, kusimpan dalam brankas yang kemudian kuserahkan ke pengacara untuk diarsipkan. Ini sudah selesai, kataku dalam hati. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan atau ditakuti. Malamnya, sebelum tidur, aku membaca buku cerita untuk Johan. Ia tertidur di pangkuanku. Aku membelai rambutnya pelan. Aku sadar sekarang hidupku tidak lagi berputar pada dendam, tapi pada cinta. Aku berbisik pelan. Terima kasih Tuhan, karena sudah memberiku kesempatan kedua. Aku berjanji akan menjaga anak ini, menjaga diriku, dan menjaga kebaikan. Aku menutup lampu kamar. Rumah besar itu terasa hangat, bukan dingin. Ada tawa, ada cinta, ada harapan. Di kepalaku aku menulis judul baru untuk hidupku sendiri. Bukan wanita lemah, tapi wanita yang bangkit. Aku tahu masih banyak tantangan di depan, tapi sekarang aku sudah punya bekal terpenting, keberanian dan kebebasan. Aku menatap Johan yang tidur lelap, lalu memandang keluar jendela ke arah langit malam. Di sana, bintang-bintang berkelip seperti memberi tanda, babak baru sudah dimulai